Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Rahayu Ningsih, NIM E1B020126 dari kelas 3D. Mata kuliah Filsafat Pancasila dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari Pancasila. Membahas tentang filsafat Pancasila, tentu ada 3 objek kajian utama yang akan dibahas. Yang pertama itu ada ontologi yang berkaitan dengan objeknya, kemudian epistemologi yang berkaitan dengan prosesnya, lalu kemudian ada aksiologi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kajian filsafat itu sendiri. Langsung saja, kita membahas yang pertama, yaitu ontologi Pancasila. Aspek ontologi dalam Pancasila ini berarti menyoalkan pada pembuktian atau keberadaan Pancasila dari sisi asal-usul, hakikat sila-sila Pancasila, dan dari sisi asal-usul dan landasannya atau keberadaannya baik filosofis maupun yuridis. Nah, secara ontologis, hakikat Pancasila ini mendasar pada hakikat sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Lalu, jika didasarkan pada asal-usulnya, kita akan merujuk pada pendapat Notonegoro yang akan dikaji melalui 4 sebab atau kausa. Nah, pengkajian Notonegoro ini didasarkan pada satu pemikiran dari Aristoteles yang mengungkapkan ada 4 sebab atau kausa di dalam memahami ontologi. Yang pertama itu ada kausa materialis atau asal mula bahan. Nah, nilai-nilai Pancasila ini digali dari sosio-budaya asli bangsa Indonesia yang ada sejak zaman nenek moyang. Lalu yang kedua itu ada kausa formalis, yaitu asal mula bentuk. Pada saat Insinyur Soekarno itu menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Lalu yang ketiga ada kausa efisien atau asal mula karya, yaitu proses pembahasan dan perumusan Pancasila dari tanggal 1 Juni 1945 sampai dengan tanggal 18 Agustus tahun 1945 saat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena redaksi sila-sila dalam Pancasila itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat ada kausa finalis, yaitu asal mula tujuan, yaitu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Nah, dengan demikian, jika kita lihat dari 4 kausa tersebut menunjukkan bahwa secara ontologi memang Pancasila itu memenuhi syarat sebagai satu sistem filsafat. Lalu kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi Pancasila. Epistemologi ini minimal kita akan menelaah dari aspek sumber, kemudian proses, lalu syarat dan validitas. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dulu ada berdasarkan sumber atau sumber Pancasila. Nah, adalah nilai-nilai luhur yang tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia di Nusantara. Lalu kemudian ada proses perumusan. Nilai-nilai luhur ini hingga menjadi sistem filsafat itu dilakukan oleh The Founding Fathers dalam beberapa tahapan. Nah, mulai dari sidang BPUPKI, pembahasan dalam Panitia 9, sampai pada penetapan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu yang ketiga adalah Pancasila telah memenuhi syarat. Nah, sebagai pengetahuan ilmiah ini karena mempunyai objek yang khas atau milik masyarakat. Yang keempat, Pancasila itu mengandung pengetahuan yang esensial, yang valid karena memberikan pengetahuan tentang kebijaksanaan dalam hidup manusia
dalam hubungannya dengan Tuhan, lalu diri sendiri, sesama manusia, dan bangsa dan negara. Nah, inilah yang membuktikan bahwa secara epistemologi Pancasila itu sudah memenuhi persyaratan. Lalu kita lanjut pada aksiologi Pancasila. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna, kemudian nilai sumber, jenis dan tingkatan, serta hakikat nilai. Pancasila pada hakikatnya itu mengandung suatu sistem nilai. Nah, nilai-nilai tersebut itu merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut dapat memberikan suatu pola sikap atau pola hidup dan tingkah laku bangsa Indonesia. Lalu berkaitan dengan ini, Notonegoro ini berpandangan atau berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila itu tergolong dalam nilai kerohanian, tetapi mengakui nilai material dan nilai vital. Kemudian dengan demikian mengandung nilai secara lengkap, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, lalu nilai kebaikan dan nilai kesucian, serta keseluruhan yang bersifat sistematis, hierarkis. Nah, sila pertama yang merupakan satu basis itu dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dengan demikian dapat dipahami secara utuh kalau Pancasila itu memang memenuhi satu persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.